Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa TV Mudi seluruh tanah air. Kali ini dalam program wawancara eksklusif bersama salah satu tokoh ulama Muhammadiyah yang juga merupakan salah satu anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yakni Ustadz Bahtiar Nasir. Dan kita akan berdiskusi banyak tentang hakikat Lebaran dan bagaimana pandangan Islam Ustadz Bahtiar Nasir. Langsung saja kita sapa pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Selamat Idul Fitri Ustadz. Taqabbalallah minna wa minkum. Dan kepada seluruh pemirsa TV-mu, saya Bahtiar Nasir mengucapkan selamat Idul Fitri 1438 Hijriah. Taqabbalallah minna wa minkum wa taqabbalallah salihal a'mal. Amin, insyaallah. Ustadz, ini momentum Idul Fitri menjadi momentum spesial Ustadz. Paling kita bisa bertemu dengan Ustadz Bahtiar Nasir dan kita akan menggali seputar bagaimana kita memaknai dan mencari hakikat dari Lebaran Idul Fitri ini, Ustadz. Bagaimana Ustadz pandangan Ustadz? Ya, hakikat Idul Fitri sebetulnya sebagaimana digambarkan dalam banyak riwayat hadis tentang Al-Fitr, yang artinya membatalkan puasa, walaupun banyak mengartikan kembali kepada fitrah gitu ya. Tapi saya mengambil hikmahnya bahwa hari ini adalah hari makan minum, hari ini adalah hari raya, hari berbahagia, hari makan dan minum, itu fitr itu sebetulnya. Dan umat Islam cuma punya dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi jangan kebanyakan bikin hari raya sendiri. Itu mana pertama. Jadi ketika Allah yang pilihkan momentum hari raya itu, pasti itu yang terbaik buat kita semua. Misalnya, ini baru saja kita menyelesaikan puasa Ramadan. Mudah-mudahan diterima semua amal ibadah kita. Amin, insyaallah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sudah diampunkan semua dosa kita yang lalu. Amin. Dan yang paling tinggi saya kira harapannya adalah mudah-mudahan kita masih hidup, umur kita masih panjang, tetapi sudah dipilih terbebas dari siksa api neraka. Amin. Nah, perayaan-perayaan kebahagiaan inilah sebetulnya yang harus memotivasi kita. Walaupun memang agak unik ya, setelah Lebaran ini, kita disunahkan untuk menyempurnakan dengan puasa Syawal. Jadi, cara umat berbahagia di Idul Fitri ini, bukan cuma sekedar merayakan dalam bentuk makan dan minum, berharap agar mendapatkan semua yang diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan, tetapi juga tetap harus kontrol ke depannya. Sehingga ada puasa Syawal 6 hari. Yang digambarkan dalam hadis Nabi SAW, kalau kita berpuasa, ini dikaitkan nih antara Idul Fitri dengan puasa Syawal tadi. Ya, barang siapa yang menyempurnakan Ramadannya dengan puasa 6 hari di bulan Ramadan, maka seakan-akan dia telah berpuasa 1 tahun. Jadi kalau hitungan satu kebaikan dibalas dengan 10 pahala, berarti 30 hari hitungannya 300. Ditambah 6 kali 10 lagi 60. Jadi kan 360. Jadi itu hitungan pahalanya. Ini menggambarkan bahwa hakikat kita Idul Fitri adalah sebetulnya untuk menyempurnakan kebahagiaan kita dalam bentuk ibadah. Dan ibadah yang perlu untuk kita stressingkan dalam kondisi seperti ini adalah self-control. Nah, ini penting buat Indonesia, ini hakikat Idul Fitri. Jadi kenapa sekarang ini Indonesia dengan semua dinamikanya kok hukum seakan-akan tegak, tapi nggak berkeadilan. Tidak berkeadilan. Iya, padahal ujung dari sebuah hukum adalah keadilan sebetulnya. Tetapi lucu sekarang ini, pokoknya semua kasus masuk ke pengadilan. Padahal tidak semua kasus harus masuk kepada pengadilan. Bayangkan jika semua kasus masuk ke persidangan, kacau. Jadi ada salah satu dimensi penting penegakan keadilan di Indonesia ini yang kelihatannya gagal dimaknai secara hukum. Yaitu adalah sebuah sikap mengendalikan diri, self-control. Ya, untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma aturan. Ya, misalnya kalau dalam syariat Islam itu, istilah syariat itu kan sebetulnya adalah sebuah hukum dan peraturan yang mengatur sendi-sendi kehidupan seorang muslim agar berjumpa dengan Allah. Itu pula sebetulnya muara sebuah aturan hukum itu, agar manusia semakin taat kepada Tuhannya, takut kepada Tuhannya. Ini yang kelihatannya kurang, dan mudah-mudahan di momentum Idul Fitri ini kita mengambil hakikatnya adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang punya kemampuan self-control, al-imsak, atau mengendalikan diri. Yang ketiga, sebetulnya bagi orang Indonesia, Idul Fitri ini kan hari silaturahim. Ya. Di mana
keterpecahan antara umat Islam yang sekarang sedang dibenturkan dengan rezim misalnya, atau cara pandang masing-masing elemen-elemen bangsa ini kemudian berbeda-beda. Inilah saatnya di mana Lebaran ini momentum untuk saling memaafkan, saling bersilaturahim, mengokohkan kembali ukhuwah Islamiyah kita, termasuk di dalam internal Muhammadiyah juga. Nah, yang terakhir kita maknai istilah mudik tadi ya. Mudik tadi. Nah, ini sebetulnya manusia memang cenderung untuk kembali dari mana dia berasal. Tentu saya ingin kembalikan dalam konteks kebangsaan kita. Kita Muslim, tapi kita bangsa Indonesia. Kita tidak inginkan Indonesia ini jadi Arab. Yang mana maksudnya? Ya kalau berakidah, berbaca Quran, ya sumber-sumber kita dari bahasa Arab ya tidak kita bisa hindari. Betul. Yang saya maksud dalam konteks kekinian adalah bahwa Arab Spring itu ada terjadi perang saudara di dunia Arab. Dan kita tidak inginkan itu terjadi di Indonesia. Dan mudah-mudahan momentum mudik kita kembali kepada keindonesiaan kita. Ustaz, ini dalam kita bernegara tadi ada beberapa poin yang disampaikan. Kalau kita dalam berumah tangga dan berkeluarga bagaimana Ustaz? Nanti ada Ustaz Nasir. Ya penting sekali. Jadi saya punya visi sendiri dalam berumah tangga. Ya satu hari saya berada di mobil, ya, saya lihat anak saya tatap wajahnya dan istri saya gitu. Lalu kemudian saya introspeksi diri, kalau salah satu dari anggota keluarga saya dia masuk neraka, betapa menyedihkannya. Tiba-tiba saja keluar di benak saya, bagaimana kalau kita masuk surga sekeluarga? Yuk, gitu, disambut oleh istri dan anak-anak. Nah, saat itu juga kemudian pikiran saya melayang. Oh, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, saya harus tanggung jawab nih bagaimana menjadikan istri saya pendamping saya masuk surga, sekeluarga. Saya harus mendidik anak saya agar anak saya menjadi jembatan saya masuk surga. Saya nggak mau anak saya diambil pikiran dan otaknya oleh sekolahannya. Sementara saya hanya mencarikan uang untuk makanan, membesarkan jasadnya. Tidak. Anak saya adalah anak saya, istri saya adalah istri saya, dan semuanya harus saya perjuangkan masuk surga. Saya akan tarik gandeng tangan istri saya buat masuk surga. Saya akan gendong anak saya semampu yang saya lakukan untuk masuk surga sekeluarga. Ini buat keluarga. Sementara ya buat masyarakat, buat umat secara garis besar, saya punya tagline saya sendiri. Ya alhamdulillah hari ini jatuh pada usia saya yang ke-50 tahun. 50 saja. Ya, 50 tahun yang lalu, tanggal 26 Juni, saya dilahirkan ke muka bumi. Dan saya berprinsip kuntum khaira ummah. Saya bukanlah orang yang seperti rumput tiba-tiba tumbuh, ilalang di mana saja berserakan, tidak. Saya mempersepsikan diri saya adalah kuntum khaira ummah. Pribadi bisa disebut sebagai ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Jadi umat itu nggak mesti pribadi, tetapi kita. Bisa saja pribadi kita adalah individu, tapi kita adalah sebuah lembaga. Kita pribadi, tapi kita adalah sebuah kekuatan untuk mengendalikan umat. Gitu. Saya memandang diri saya sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa saya adalah ummah. Dan saya harus terbaik-baik, sebaik-baik umat. Gitu. Jadi saya datang ke muka bumi adalah bukan karena saya mau, tapi didatangkan oleh Allah SWT. Allah yang datangkan saya, dan saya harus melakukan sesuatu dalam hidup saya, dan saya harus membuat sejarah bagi kehidupan saya. Tentu saya sangat kagum sekali kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagi saya, sepanjang sejarah Indonesia ini tidak ada orang paling kaya dibanding Kiai Haji Ahmad Dahlan. Asetnya kita bicara. Betul. Siapa yang paling kaya? Satu hari nanti saya akan berbicara khusus betapa ngefans saya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dari sudut pandang saya. Artinya lebih pragmatis kehidupan. Namun kembali kepada khairul ummah tadi, bahwa kita ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan berbuat yang terbaik untuk umat ini. Dan saya sudah punya prinsip, kalau 40 tahun usia saya bikin visi hidup adalah jadi guru ngaji sampai mati, itu tidak akan saya lepaskan. Tapi usia 50 ini saya akan bikin sebuah tagline baru yang memperkuat tagline yang lama, adalah jangan berikan yang sisa untuk Islam. Tentu Islam yang berkemajuan, insya Allah. Insya Allah. Mungkin ada kiat-kiat untuk keluarga Islam, keluarga Muslim di tanah air, Ustaz? Ya ini penting sekali, penting sekali untuk keluarga Muslim. Pertama punya visi dulu. Sebetulnya visi saya, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Cuma kan kalau orang Indonesia diajak misalnya belajar, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, udah ketakutan duluan ngomongin neraka gitu. Saya balik angle-nya, masuk surga
Bareng-bareng sekeluarga. sekeluarga. Ah, kebetulan ada di perpustakaan ini. Nih. Nah, ini Masuk surga tulisannya sekeluarga. masuk surga sekeluarga ini. Jadi di buku ini sebetulnya inspirasi saya bagaimana prinsip-prinsip saya membangun keluarga sebetulnya. Jadi tentang yang pertama membangun keluarga Qur'ani. Dari mana kita memulainya? Dari Quran. Ya, semua panduannya sudah sangat jelas di situ. Kemudian setelah itu saya berjuang bagaimana caranya untuk bisa masuk surga satu keluarga. Saya kumpulkan ayat-ayat dan hadis terkait masalah ini. Kemudian saya harus keluar dari fenomena lapar ayah. Lapar ayah. Geng motor, narkoba, perkelahian antar kampung. Di luar pengawasan gitu. Ini karena mereka anak-anak yang lapar ayah sebetulnya. Dan saya harus hadir sebagai seorang ayah memberikan asupan kepada anak-anak saya. Rumahku adalah surgaku. Jadi bagaimana saya jadikan rumah saya sebagai permulaan surga saya di dunia. Dan saya nggak mau rumah saya jadi permulaan neraka di dunia. Ya, untuk itu saya harus menciptakan setiap sudut rumah saya adalah suasana surgawi. Ya, kemudian bagaimana mendidik istri dan anak, kalau saya punya anak perempuan, qadarullah saya masih dikasih anak laki-laki. Alhamdulillah. Yang pertama itu Rasyad Khalifah, yang kedua Khalifah Al-Rasyid, yang ketiga itu Rusdi Al-Khalifah. Saya menggelari diri saya Abu Al-Khalifah. Karena saya punya visi sendiri buat anak-anak saya dan membangun rumah tangga saya. Saya nggak, dari nama pun Al-Khalifah, dan yang pertama Rasyad, yang kedua Rasyid, yang ketiga Rusdi. Jadi Roshin dan Dal semua. Ini agar anak saya mendapatkan bimbingan yang lurus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau punya anak laki-laki perempuan, saya mau kasih nama Rashid. Rashid, insyaallah. Kalau dikasih lagi laki-laki, saya mau kasih nama Rusyid. Jadi dari Maddah, Roshin dan Dal. Karena saya punya visi buat anak-anak saya. Tapi untuk istri dan anak perempuan, saya ingin mereka jadi perempuan dambaan surga. Amin. Sebagaimana digambarkan tentang perempuan-perempuan Al-Quran. Perempuan-perempuan yang didambakan di dalam Al-Quran. Surga. Dan terakhir saya bikin program Kokoh Keluarga Indonesia. Karena ternyata 70% perceraian itu bukan karena talak. Tapi khulu. Perempuan minta dilepas. Karena suami gagal jadi suami gagal jadi ayah. Sehingga banyak perempuan sekarang minta dilepas dari laki-laki. Ini beberapa tips yang saya tulis dalam buku ini. Masuk tentang surga. Keluarga. Masuk surga sekeluarga. Ustaz, nanti kita akan lanjut usai jeda berikut. Dan pemirsa, habis ini kita akan bicara tentang bagaimana pandangan dan gerakan Islam Ustadz Bakhtiar Nasir. Itu tetap bersama kami.